Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sekarang saya akan mereview ya daripada aplikasi eh, yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan berupa pajak ya. Di sini untuk aplikasi yang akan saya review adalah bahkan aplikasi Signal ya. Jadi aplikasi Signal ini apa? Aplikasi Signal ini tuh dia aplikasi yang memang dikhususkan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Dalam, eh, jadi dengan adanya aplikasi ini, itu memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu nggak harus langsung datang ke Samsat ya, atau ke tempat yang secara offline. Karena mengingat jika kita memang datang ke sana gitu kan, itu kan kadang suka rame ya kan ngantrinya lama. Nah, maka dari itu ini merupakan solusi ya daripada pihak kepolisian itu menampilkan aplikasi Signal ini gitu kan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja buka aplikasinya, aplikasi Signalnya. Oke, di sini saya sudah download dan sudah login juga. Nah, ini aplikasinya. Nah, oke, nah di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Signal ya. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Ini dikarenakan saya sudah login, jadi di sininya akan terlihat nama saya ya dan juga profil nih karena belum saya edit ini belum kelihatan. Di sini ini eh, jika memang kita mau login di sini loginnya itu lumayan ya, lumayan banyak data yang akan ditanyakan. Itu berupa contohnya itu seperti nomor kakak dan nik. Jadi ini data pribadi secara detail itu akan diisikan pada aplikasi ini gitu kan. Namun menurut saya keamanan daripada aplikasi ini itu juga termasuk kepada tanggung jawab sebuah tanggung jawab daripada negara ya. Karena aplikasi Signal ini itu merupakan layanan yang memang diterbitkan oleh pemerintahan gitu. Jadi ini kan dari lembaga kepolisian diterbitkanlah layanan digital untuk pembayaran pajak ini. Nah, yang kita bahas yang pertama itu dari bagian mungkin di sini yang terlihat saja ya, yang terlihat langsung ini itu adalah dari bagian UI-nya. Menurut saya UI-nya sendiri ini tidak begitu bagus ya, sangat simpel memang, cuman kayak terlalu kaku gitu untuk bagian UI-nya sendiri. Kenapa? Ya di sini terlihat saja untuk kombinasi warnanya mungkin di sini tidak terlalu berpengaruh, tapi dalam desainnya ini tidak terlihat modern sama sekali, bahkan seperti kayak web latihan gitu kan, seperti aplikasi-aplikasi yang memang tidak profesional gitu dalam tampilan aplikasinya tersendiri gitu kan. Ya jauh lah dari kata bagus atau standar untuk aplikasi-aplikasi sekarang ini gitu kan. Mungkin yang saya lihat ini tuh seperti Facebook tapi di tahun 2006 2010 gitulah untuk aplikasinya ini untuk tampilannya ya. Tapi dalam tampilan aplikasinya atau UI-nya itu memang terlihat tidak begitu menarik atau tidak begitu modern gitu kan untuk desainnya sendiri. Namun aplikasi Signal ini untuk eh, jaringannya ya kan itu lumayan cukup stabil karena saya belum pernah menemukan error di aplikasi Signal ini. Nah, dalam aplikasi Signal ini hal yang pertama dilakukan selain login itu adalah menambahkan kendaraan bermotor. Nah, di sini karena saya ini belum memiliki kendaraan bermotor ya, jadi di sini saya tidak isikan data. Nah, apa impact-nya ketika misalkan kita tidak mengisikan data? Ya, impact-nya adalah kita tidak bisa melakukan menu-menu yang ada di aplikasi Signal ini gitu. Contoh seperti ITP, PKP gitu kan, di pengesahan STNK dan IKD itu tidak bisa dilakukan gitu kan, untuk layanan-layanan digital ini. Namun tidak apa-apa,
Karena di sini untuk layanan digitalnya sendiri itu cukup terbatas, cuma ada 3 aja dan yang sering dilakukan adalah e-pengesahan STNK. Ini digunakan itu untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, gitu kan. Nah, eee, dalam, melakukan pembayaran kendaraan bermotornya, aplikasi Signal ini itu ternyata menggunakan 2 buah database yang dia sambungkan melalui API gitu kan. Itu untuk mengetahui data daripada kendaraan bermotor dan juga data pribadinya. Karena di dalam data kendaraan bermotor itu juga ada, data penggunanya ya, seperti NIK dan juga nomor KK ya. Apalagi sekarang, sudah, ranahnya itu adalah iktp atau elektronik kartu tanda penduduk gitu kan. Jadi, nanti data antara si aplikasi Signal ini itu menyambungkan ya database itu dari Dukcapil dan juga dari kepolisian ya, atau database kendaraan bermotor. Jadi dia, korelasikan apakah memang, benar gitu kan seorang ini tuh memiliki kendaraan bermotor dengan, STNK atau data-data seperti ini gitu kan. Nah itu, pengesahan-pengesahan itu terjadi di saat ketika kita menambahkan kendaraan bermotor karena, kuncinya atau hal yang paling krusial itu adalah di sini gitu, di bagian, tambah kendaraan bermotor ini gitu. Jadi, si aplikasi ini tuh bisa berjalan ya kuncinya di sini gitu. Nah, ketika memang sudah valid, benar-benar valid kendaraan bermotor barulah dilakukan, pengesahan pajak gitu, atau pembayaran pajak sendiri, pengesahan STNK gitu kan. Nah, di sini itu terdapat juga, fitur-fitur ini tidak begitu banyak juga. Jadi selain untuk pembayaran, di sini juga ada informasi-informasi yang bisa kita lakukan, karena di sini pembayaran mungkin kita bisa melakukannya. Di sini, saya akan menunjukkan bagaimana ya si aplikasi ini tuh, eee, fitur-fitur apa aja yang terdapat. Pertama ini ada fitur informasi atau sistem informasi yang terdapat di dalamnya. Itu ada cara pembayaran. Oke baik, jadi untuk fitur-fitur yang pertama itu adalah, sini ada cara pembayaran, terus ada peraturan, info samsat, dan juga fax ya. Untuk cara bayar di sini tuh ada, kalau kita misalkan klik, sini ada tampilan beberapa cara bayar kita menggunakan bank, sini. Ini akan ada informasinya, bahkan ini bisa juga bayar lewat Alfamart, Tokopedia, dan juga lain sebagainya. Nah, nanti kita tinggal pilih aja kita mau bayar pakai apa, nah sini nanti ada, informasi pembayaran. Contoh misalnya kita mau bayar pakai Mandiri, di sini ini ada info-infonya gitu kan. Oke, selanjutnya, ini ada peraturan, dia berisi peraturan perundang-undangan, terus ada info samsat, ini itu menunjukkan lokasi-lokasi samsat yang terdekat dari lokasi kita gitu. Nah, berarti selain, database daripada si Dukcapil dan juga data kendaraan motor, dia juga mengakses lokasi ya, dalam pembuatan, Android atau dalam proses Android development-nya dia menggunakan atau mengakses daripada, aplikasi, sorry, dia juga mengakses lokasi ya di sini. Nah selanjutnya, ini mungkin, cukup ya untuk informasi-informasinya atau fitur-fitur yang bisa didapatkan, sebagian fiturnya. Selanjutnya di sini ada juga dia menampilkan eee, beberapa informasi tentang Polri. Ini seperti dashboard yang terlihat ya. Selanjutnya sini juga ada berita-berita tentang Samsat ataupun tentang, kepolisian itu sendiri, dan juga pelayanan-pelayanan Signal. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan aplikasi Signal dan juga lembaga kepolisian negara ya. Nah selanjutnya, ini sih juga kita bisa lihat lainnya. Mungkin di sini yang akan saya komentari itu berkaitan dengan UI-nya lagi itu selain desain dan juga, eee, yang tidak modern, penganimasiannya juga ini terlihat sangat sederhana, contohnya seperti Hoover. Hoover-nya ini dia cuman kayak gini doang gitu, nggak ada kayak di aplikasi-aplikasi lain nggak dibikin 3D misalnya atau apa segala macam, itu nggak dibikin. Nah ini untuk di beranda mungkin, menu-menunya udah kita ulik ya. Selanjutnya di sini untuk transaksi, nah di sini itu menampilkan daripada, 3 transaksi gitu. Pertama ada sedang diproses, kedua ada kadaluarsa, dan yang ketiga itu ada transaksi yang selesai gitu.
Intinya di sini dia juga membuat database untuk daripada riwayat transaksi. Di sini ada pendaftaran pengesahan STNK ini sama, ya. Nah, selanjutnya ini mungkin yang lumayan bermanfaat bagi user. Jadi dalam aplikasinya dia mempunyai sebuah atau sebuah layanan customer service mungkin ya, layanan pengaduan. Itu kita bisa melakukan live chat, bisa email, bisa lewat email, bisa Facebook, atau bisa juga Instagram. Nah, jadi dalam penggunaannya, ketika misalnya kita pencet salah satu, misalkan live chat, dia akan masuk langsung ke live chat yang bawaan aplikasinya. Ketika misalnya pencet email, Facebook ataupun Instagram, itu akan otomatis langsung masuk ke aplikasi tersebut dan kita bisa langsung menuliskan pesan gitu. Jadi langsung ke dashboardnya. Jadi ini hyperlinknya itu bukan hanya membuka sebuah aplikasi, tapi hyperlinknya ini juga langsung ditujukan kepada bagian atau menunya gitu. Atau kayak apa ya sebetulnya itu ya, hyperlink itu bukan hanya untuk mengakses aplikasi tapi untuk langsung mengirimkan pesan gitu. Jadi menurut saya cukup bagus ya untuk sistem informasi daripada atau cukup bagus untuk layanan pengaduannya daripada si aplikasi Signalnya sendiri. Oke, mungkin dicukupkan dalam analisis aplikasi Signal ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.